Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman cat lover, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Bunda Vima. Maaf cat lover semua, suara saya kali ini agak bindeng karena saya agak demam dari kemarin. Dan cat lover mungkin bertanya ya, kenapa saya enggak posting foto dan video kucing-kucing saya ini saat kucing saya ditemukan. Bukannya apa-apa teman-teman, sebenarnya foto-foto dan video mereka ini sudah nggak ada lagi di HP saya dan saya nggak menyimpannya gitu loh. Jadi ya mau nggak mau saya buat konten ini berupa histori mereka satu persatu. Ya insya Allah mudah-mudahan jika Allah pertemukan lagi saya dengan kucing-kucing saya yang lain, saya akan menyimpan dan mempostingnya ya teman-teman. Saya membuat konten ini sebenarnya karena saya ingin teman-teman semua memiliki rasa empati terhadap makhluk Allah yang satu ini, karena mereka bukan sampah yang dibuang seenaknya. Bisa jadi Allah pertemukan mereka dengan kita. Mungkin saja ada rezeki kita yang Allah inginkan untuk kita bagi kepada mereka. Wallahu alam. Jadi dengan adanya mereka di tengah-tengah kita, itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Intinya kita belajarlah bertanggung jawab terhadap mereka. Kita belajar mengasihi, kita belajar bersedekah tanpa pamrih alias ikhlas. Kenapa begitu? Karena mereka nggak bisa membalas budi apa yang kita lakukan kepada mereka. Kita nggak bisa nyebut-nyebut ini kucing ini karena aku giniin makanya begini. Nggak mungkin, nggak ada saya pernah mendengar para cat lover seperti itu gitu loh. Baiklah teman-teman, saya akan mulai cerita tentang kucing saya yang berikutnya, yaitu yang saya beri nama Cimut. Beberapa tahun yang lalu, pagi hari saya dengar jerit tangis anak kucing. Saya keluar rumah, jeritnya nyaring banget. Saya buka pagar, ngikutin arah jeritan anak kucing tadi. Ternyata betul aja, anak kucing itu ternyata ada di dalam got depan rumah saya. Anak kucing tersebut berusaha untuk manjat ke atas, tapi nggak bisa. Karena saya perhatikan ternyata memang paling besar umurnya kurang dari sebulan kayaknya. Dan saya juga nggak bisa menggapai anak kucing ini karena gotnya cukup dalam. Mau nggak mau saya nyemplung turun ke dalam got. Dan saya angkat anak kucing ini, lalu saya mandikan dengan air hangat. Dan saya handuki, kemudian saya hair dryer agar dia tidak kedinginan dan jatuh sakit. Saya kasih nama dia Cimut. Maksud dari nama Cimut itu karena dia imut-imut kali. Memang sangat kecil. Saya mikir kok kasihan banget, sekecil ini nggak ada induknya. Saya tanya juga ke tetangga, ternyata nggak ada yang punya anak kucing ini. Saya nggak tahulah, wallahu alam, apakah bisa anak kucing itu tiba-tiba ada di dalam got depan rumah saya nggak tahu. Kemudian saya buatkan susu hangat. Dia nggak bisa minum sendiri karena memang sangat kecil, dan saya masukkan susu hangat tersebut ke dotnya dan dia ngedot seperti layaknya kayak bayi gitu. Setelah itu dia tertidur dan saya bawa masuk ke dalam kamar saya. Saya selimuti dengan selimut saya sendiri sampai dia tertidur. Masya Allah, kasihan nengoknya, betul-betul sangat kecil. Saya ngebayangin, ya Allah, aturan dia masih sama induknya, bisa didekap induknya, masih membutuhkan ASI induknya. Hari demi hari, Cimut semakin besar. Dan Cimut menganggap saya itu seperti induknya. Jadi setiap saya masuk ke ruang kamarnya, ke ruangan dia langsung naik ke pangkuan saya dan langsung ngedot gitu. Padahal dia sudah bisa sebenarnya minum air yang saya siapkan, air putih biasa, udah bisa. Tapi dia tetap menanti saya pulang agar dia ngedot di pangkuan saya dengan ompengnya itu gitu. Itulah kelucuan Cimot. Ya, ada suatu hal kejadian seiring dengan berjalannya waktu, nggak terasa Cimut hampir 1 tahun dengan saya. Jadi Cimut pernah
kena musibah pada saat itu. Jadi saya masuk ke ruangannya, saya melihat dia menjilati area perutnya dan saya melihat ada goresan luka kecil. Saya pikir mungkin dia kecakar atau bagaimana atau kegigit apa, tapi nggak yang membahayakan dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, luka kecil itu semakin menganga. Istilahnya lukanya itu menjadi suatu robekan yang sangat dalam dan sangat besar, dan dari robekan itu mengeluarkan cairan putih ya, seperti nanah. Dan itu saya cemas banget, teman-teman cat lover sekalian, saya cemas dan saya nggak tahu mau ngapain, dan saya nggak ngerti apa-apa tentang hal ini. Saya langsung larikan Cimut ini ke klinik, dan akhirnya dokter menginfus Cimut karena pada saat itu beriringan dengan imun tubuhnya yang turun, akhirnya parasit darahnya aktif. Cimut nggak mau makan dan Cimut lemah. Lebih kurang ada sekitar 3 minggu Cimut dirawat sampai bagian luka tersebut tertutup, tidak tenganga lagi, dan itu lukanya hampir mendekati rongga dada, ke bawahnya hampir mendekati kemaluannya. Saya ngeri banget. Maaf ya teman-teman, saya agak flu hari ini, jadi suara saya kurang kurang gimana ya, kurang enak kali ya, jadi kayak makanan aja. Minta maaf saya ya teman-teman cat lover. Saat Cimut dirawat, saya beresin ruangan tempat Cimut main-main. Dan saat saya nyapu, saya ketemu kayak kepala laba-laba, tapi udah nggak utuh lagi kepalanya, dan kakinya beberapa sudah nggak ada lagi. Cuman saya ngelihatnya itu laba-labanya cukup aneh. Saya belum pernah ngelihat laba-laba kayak gitu teman-teman cat lover. Warnanya coklat tua, kakinya bergerigi seperti kaki kecoa. Langsung saya foto dan saya videoin, saya kirim ke dokter di mana tempat Cimut dirawat. Kalau nggak salah saya fotoin, saya kirim, saya ceritakan saja sama dokter, saya nggak ingat. Cuman saya memberitahu hal ini kepada dokter. Saya takut ternyata nanah dan luka yang makin lama makin melebar tersebut yang terjadi sama Cimut itu karena racun gigitan laba-laba ini, gitu loh teman-teman. Lama masalahnya Cimut dirawat, dan itu sayang buat saya ngerinya itu karena lukanya itu makin lama makin melebar, seperti kayak kayak bisa itu memakan kulitnya, seperti itu saya melihatnya. Ya alhamdulillah lebih kurang 3 mingguan Cimut sembuh dan kembali ke rumah. Seperti biasa, centilnya tetap ada. Setiap saya masuk ke ruangannya, dia minta gendong tapi tidak minta ngedot lagi. Hanya dia menjilati pipi saya, menciumi pipi saya, dan meminta saya agar menggendongnya. Begitu setiap kali, setiap saya masuk ke ruangannya atau masuk ke dalam kandang pet hotelnya, dia selalu menjilati pipi saya atau minta gendong sama saya. Baiklah teman-teman, cuman itu yang saya bisa ceritakan kisah tentang Cimut kucing saya ini. Insya Allah kapan-kapan nanti saya sambung lagi cerita kucing saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.